begitu. Kalau kita mau pindah dari satu surat ke surat yang lain yang tidak berurutan, caranya takbir aja, Allahu Akbar. Itu begitu. Kalau kita mau pakai tuntunan adab-adab qiraatul Quran, adab-adab membaca Al-Quran. Nah, cuman materi kita lagi berbicara adab baca Quran dalam sholat nih, a'udhu. Makanya nanti ketika baca surat nggak perlu a'udhu lagi, langsung saja, karena sholat itu mabniyun alal ittiba, didasari atas mengikut apa yang dituntun langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, anda sholat kayak saya, begitu. Jadi sehingga a'udhu jangan sampai tinggal setiap kita orang baca Fatihah. Itu sunnah sholat, a'udhu. Cara baca a'udhu ada dua yang diajarkan oleh Nabi. Meski yang masyhur a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi ada juga kalau mungkin ada yang ngajarin nanti ini fikih nih, jangan salahin. Ada hadisnya bacanya begini, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu ada dua yang diajarkan oleh Nabi. Silakan saja kita milih yang mana. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim boleh. Emang redaksi Al-Quran juga begitu. Yang kedua, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau ditanya ganjarannya gedean mana? Gedean a'udzu billahi samiil alim, banyak hurufnya. Orang kerja aja setengah hari sama sehari, banyak kan? Iya, kelebihan ini lebih banyak. Silakan saja, tapi dua-duanya dituntun, ada bimbingan, ada ajarannya dari agama. Itu begitu. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Halaman 30 baris keberapa? 6. Summat ta'awudhu. Kemudian di antara sunnah-sunnah salat yaitu membaca ta'awudh, a'udhu, sirran padahal sir, sembunyi pelan-pelan, qablal qiraati, sebelum membaca al-Fatihah, wa yusannu fi kulli raq'atin, dan disunnahkan membaca a'udzu pada setiap rakaat salat, wal ula akadu, adapun rakaat yang pertama yaitu lebih muakkad lagi. Wa ta'minu, dan membaca amin. Wa qira'atu suratin li ghairil ma'mum as-sami'i qira'ata imamihi ba'dal fatihati, dan membaca surat bagi selain makmum yang mendengar akan bacaan imamnya ba'dal fatihati, sesudah membaca al-fatihah. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang sunnah-sunnah salat. Sebagaimana pada kajian sebelumnya dijelaskan bahwa sunnah solat banyak sekali,
sampai ulama menulis ada 1500 sunnah dalam solat yang terbagi menjadi 3 kategori. Ada sunnah sebelum solat, ada sunnah ketika solat, dan ada sunnah sesudah solat. Malam hari ini kita melanjutkan kajian sunnah-sunnah ketika solat. Mana di antaranya kita sebelum baca Fatihah dalam semua rakaat solat kita jangan tinggal membaca a'udzu. Kalau mau solat setiap baca Fatihah awali dulu dengan a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillah. Jangan tinggal itu a'udzu setiap rakaat. Rakaat berapa aja? Cuman di rakaat yang pertama lebih ditekankan lagi kesunatannya, karena memang khilaful madhab. Di dalam madhab Abu Hanifah bismillah di rakaat 1 saja, tapi selainnya seperti madhab kita Imam Syafi'i setiap rakaat jangan tinggal baca a'udz sebelum baca Fatihah. A'udzu. Dari mana dalilnya? Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an yang mana Al-Fatihah adalah bagian daripada Al-Quran, maka hendaklah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka sunat sebelum baca Fatihah jangan tinggal kita membaca a'udzu. Bagaimana cara bacanya? Pelan. Walaupun solatnya kenceng, kayak maghrib, isya, subuh, Jumat, solat Aid, kenceng bacaannya, tapi a'udzu mau bacaan solat itu malam mau siang, a'udzunya tetap dibaca pelan. Jangan kencang, jangan makruh kencang. Jadi a'udzunya pelan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahnya yang kencang. A'udzu ini letaknya kalau di rakaat 1 sesudah doa iftitah dan sebelum Fatihah. Kalau di rakaat 2 ya sebelum bismillah Fatihah. A'udzu dulu, jangan enggak. Begitu, nanti hilang ganjarannya. Solat kita ini akan beda-beda ganjarannya, tergantung sejauh mana mengamalkan sunnah-sunnah Nabi di dalam solat kita. Namun begini, a'udzu ini biar kata sunnah, kalau kelewat enggak boleh mundur. Umpama Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, aduh belum a'udzu, enggak usah, enggak disunatkan balik lagi kalau udah kelewat. Ya udah, berarti kita kurang konsen tuh di dalam mengerjakannya. Jadi a'udzu ini sama seperti doa iftitah yang pertemuan yang lalu. Doa iftitah kalau udah kelewat ya sudah, enggak perlu diulang dan enggak perlu sujud sahwi.
Begitu juga a'udzu. Kalau udah kelewat, udah kadongan baca bismillah, enggak perlu balik lagi baca a'udzu. Udah lewat aja. Jadi kita ingat-ingat itu, supaya kita ganjaran sholatnya ini besar, ganjarannya. Begitu. Setiap rakaat, hatta pada sholat jenazah. Sholat jenazah kan takbir pertama pada sholat jenazah itu baca Fatihah. A'udzunya jangan tinggal, jangan. Jadi habis Allahu Akbar, a'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru bismillah. Pokoknya setiap mau baca Quran sebetulnya, karena ini sholat ini ada bagian, maka ini penting adab-adab Qurannya dipakai, karena Fatihah ini Quran. Tapi kalau mau baca surat sesudah Fatihah nggak perlu a'udzu lagi, wong nyambung langsung aja bismillahirrahmanirrahim, amin. Dia mau baca apa, kulhu, bismillah aja, karena udah terwakili pada Fatihah. Ini sebetulnya sama pada materi tahlilan. Kalau kita mau memahami tentang adab-adab bacaan Quran, itu tahlilan kan sebelumnya itu baca Fatihah tuh hadarat. Kita hadarat dulu tuh, ila hadaratin Nabi selesai, wali-walidah, ulama-ulama, biasanya Syabdul Qadir Jilani gitu. Terus orang tua pada sampai almarhum yang dihaulin atau yang nuju hariin. Kemudian itu baca Fatihah ada tuh, menyesumila ruhi siapa khususon Bapak Bapak Ahmad Al-Fatihah. Ketika dia udah Al-Fatihah waladhdallin amin, udah langsung aja bismillah baca Yasin. Enggak perlu a'udzu lagi. Enggak perlu kemudian waladhdallin amin. A'udzu bismillahirrahmanirrahim Yasin, enggak perlu. Karena udah a'udzunya tadi tuh. Waktu baca Al-Fatihah langsung bismillah, enggak perlu a'udzu lagi. Namanya ngacak-ngacak, seakan-akan Fatihah itu bukan Quran, udah langsung nyambung. Itu begitu. Begitu juga kalau kita mau pindah surat, habis Yasin rencananya kita baca apa ya? Biasanya apa tuh habis Yasin tuh? Kulhu. Oh, kulhu. Habis Yasin kulhu, Al-Ikhlas. Itu enggak perlu kita sedaqallah. Enggak perlu. Salah nanti. Jadi sedaqallah itu maknanya saya sudahi baca Al-Qur'an. Bahasa Indonesianya begitu, terjemah bebasnya. Shadaqallahul azim itu saya berhenti baca Al-Quran. Padahal itu kulhu Quran. Jadi bukan begitu yang diatur oleh agama. Kalaulah kita mau pindah antara surat ke surat, takbir. Pindahnya takbir aja. Umpama kita baca Yasin nih, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Begitu. Namanya pindah dari satu surat ke surat. Itu takbir. Qori-qori itu suka pakai. Kalau maulid tuh mau pindah Allahu Akbar tuh bukan a'udzu lagi, bukan shadaqallah, bukan. Begitu, keliru adab-adab Qur'annya. Enggak perlu shadaqallah. Kalau kita mau shadaqallah boleh. Tapi nanti mau baca kulhunya a'udzu lagi. Karena kita udah menutup bacaan Quran, mau memulai lagi a'udzu lagi, karena a'udzu membuka.
Itu kayak begitu di antara adab-adab kita baca Quran. Kecuali begini, adakah ulama yang habis baca Yasin ini shadaqallah? Ada. Umpamanya fa subhanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, shadaqallahu nazim. Itu bakal tahlil langsung dia, waktunya mepet dia, enggak panjang. Jadi habis Allah azim langsung qala Rasulullah SAW afdalul dzikri fa'lam annahu la. Nah, itu karena yang ini nih bukan Quran, zikir yang lain. Itu begitu. Kalau kita mau pindah dari satu surat ke surat yang lain yang tidak berurutan, caranya takbir aja, Allahu Akbar. Itu begitu. Kalau kita mau pakai tuntunan adab-adab qiraatul Quran, adab-adab membaca Al-Quran. Nah, cuman materi kita lagi berbicara adab baca Quran dalam sholat nih, a'udhu. Makanya nanti ketika baca surat nggak perlu a'udhu lagi, langsung saja, karena sholat itu mabniyun alal ittiba, didasari atas mengikut apa yang dituntun langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, anda sholat kayak saya, begitu. Jadi sehingga a'udhu jangan sampai tinggal setiap kita orang baca Fatihah. Itu sunnah sholat, a'udhu. Cara baca a'udhu ada dua yang diajarkan oleh Nabi. Meski yang masyhur a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi ada juga kalau mungkin ada yang ngajarin nanti ini fikih nih, jangan salahin. Ada hadisnya bacanya begini, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu ada dua yang diajarkan oleh Nabi. Silakan saja kita milih yang mana. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim boleh, emang redaksi Al-Qur'an juga begitu. Yang kedua, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau ditanya ganjarannya gedean mana? Gedean a'udzubillahi samiil alim, banyak hurufnya. Orang kerja aja setengah hari sama sehari, banyak kan? Iya, kelebihan ini lebih banyak. Silakan saja, tapi dua-duanya dituntun. Ada bimbingan, ada ajarannya dari agama. Itu begitu. Udah tuh a'udzu. Jadi intinya a'udzu ini sesudah doa iftitah kalau rakaat pertama itu, dan sebelum baca Fatihah. Yang paling gedean ganjarannya di rakaat pertama, jangan sampai ditinggal. Itu aja. Kedua, ketiga, keempat, andai kita tinggal a'udzu, masih ada kiainya yang ngayomin kita. Jadi penting nih, bermadhab itu penting. Jadi di dalam surat Al-Baqarah tuh ayat berapa ya? 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Ingatlah olehmu wahai Rasulullah, seketika tidak mengakui ulama yang diikuti daripada pengikutnya. Ittabaru alladzina tubi'u. Ingatlah seketika mereka yang diikuti, yakni ulama yang diikuti, minal ladzina taba'u, enggak mau mengakui daripada pengikutnya. Wa ra'awul adzab, mereka lihat itu siksaan Allah. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan sabab-sabab syafaat segala macam udah putus. Ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang ini, apa ini nggak ngaku ini? Orang yang tidak bermadhab, yang bermadhabnya main comot-comot, ngambil yang enak-enaknya doang. Enak-enaknya doang tuh kayak gimana? Kayak gini nih. Wudu madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu kalau usap pala
sedikit doang jadi, gini doang nih sah. Tuh Imam Syafi'i itu yang ngajarin, udah nggak apa-apa segini aja. Tapi megang bini batal. Imam Syafi'i itu wudunya begini, megang bini, nyentuh bini batal. Ada nyentuh bini nggak batal? Ada. Jadi kalau mau ditanya enakan nyentuh bini batal, enakan nggak? Kalau ditanya, ini yang jujur aja hidup mah. Enak enggak? Baik. Kalau enak enggak, saya ajarin cara wudunya. Wudunya begini, saudaranya. Nih tangannya begini, di antara pala nih. Harus begini. Kalau enggak begini enggak sah wudunya. Ini wudunya. Termasuk tangan harus diusap. Kumur segala macam jangan ditinggal. Sama kaki. Kakinya harus diusap, nggak boleh kakinya begini-begini doang nih, wah gak kelihatan, nggak apa-apa. Ini keran nih, gitu-gitu doang tuh, nggak jadi wudunya. Ecek-ecek namanya, nggak diusap tuh namanya nggak membasuh. Itu begitu. Nah, ada orang wudunya kayak gini nih, lalu megang bini nggak batal. Jadi kayak tadi nih, begini. Sama begini, enak mana? Hah? Enak begini? Iya, itu namanya main comot-comot. Namanya ngambilnya yang kalau dalam logika itu makannya warung Padang sama warteg tuh bumbunya kentalan mana ya? Padang. Kalau harga murah mana ya? Warteg. Jadi makannya di warung Padang, harganya pengen nyontoh warteg. Nemu nggak? Nah, itulah imam yang diikuti kagak mengakui sama pengikutnya, karena pengikutnya yang kerjaannya comot begitu. Jadi kalau pengen kita pegang bini nggak batal, wudunya madzhab Malik. Enggak apa-apa di sini, enggak apa-apa. Saya ajarin caranya. Enggak apa-apa. Tuh megang bini enggak batal. Begitu tuh. Megang bini, entar ada batal yang lain, entar. Itu kan urusan pegang bini doang. Ada juga keluar darah bakal batal, entar nih madzhab Abu Hanifah, mimisan batal, entar ada. Ketawa di Imam Ahmad bin Hambal, ketawa batal, bohong. Imam Ahmad tanya sama bininya, bang udah sampai mana? Bang Endang sampai mana? Udah dekat, jauh padahal. Bohong gak tuh? Punya wudu batal, sholat nggak sah. Imam Ahmad. Jadi harus sepaket, maksudnya begitu. Harus sepaket. Itu jangan mencomot-comot. Nantinya bakal nggak mengakui. Begini contohnya di akhirat nanti. Kan kita itu perlu payung. Payung itu ulama, kiai, untuk bertanggung jawab ibadah kita. Maka ngadep sama Imam Syafi'i kita di akhirat. Kan kata Allah, lu ikut siapa? Kan nggak bisa kita nyalon presiden nggak ikut partai. Kan ikut partai siapa? Begitu mana? Begitu kalau nyalon presiden. Di akhirat kita tanya, saya ikut Imam Syafi'i, yang bertanggung jawab sholat saya Imam Syafi'i untuk Rasulullahnya. Baik, kata Imam Syafi'i, sholat anda nggak sah. Begitu kata dia. Emang apa? Emang si wudu bener tuh, saya bertanggung jawab segini doang. Cuman kan ente sebelum wudu megang bini, menurut saya batal, maka sholat anda enggak sah. Anda bukan pengikut saya, namanya kagak mengakui. Terus kita nyari kiai yang bisa bela kita. Datang Imam Malik. Imam Malik bela saya, isfa'lana, tolongin saya. Kata Imam Malik, sholat anda enggak sah.
emang si megang bini enggak batal, cuman wudhu Anda enggak benar menurut saya, sebab segini-gini doang. Berarti menurut saya belum wudhu, maka sholatnya enggak sah. Jadi kagak ada yang ngakuin kita tuh orang yang kerjanya main comot-comot. Maka dalam bermadzhab tuh harus rapi, nggak bisa begitu. Kan kembali kepada Quran dan hadis. Betul, kembali kepada Quran tuh ada dua. Ada yang kembali kepada Quran langsung, ada kembali kepada Quran dan hadis tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Masalahnya kemampuan otak kita tidak sama kemampuannya. Ada alim, ada jahil. Jadi sehingga ibarat minuman, kalau kita mampu silakan minum langsung dari termos. Dari termos tuh minum aja gitu. Nah, kalau kita bagaimana? Wah, melepuh, berarti kita minum yang dari gelas. Ini contoh dari gelas. Kan enak kalau dari gelas. Tuh. Tinggal minum. Tapi yakini air ini dari termos. Tapi tidak langsung, tapi sumbernya dari termos. Tuh begitu. Jadi ulama-ulama mazhab ini semuanya dari Quran, dari hadis. Cuman kita nggak bisa langsung ke Qurannya, kan kita ilmunya nggak sama mereka. Maka kita ikut mereka tuh namanya minum air dari gelas. Nah, mereka inilah yang minum dari bagaimana ngolah yang dari termos panas biar adem, itu mereka. Bagaimana cara memahami Quran dan hadis biar benar, mereka begitu. Dan kita ikut mereka tuh ikut Quran, ikut hadis. Kata Qurannya bilang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Ente nanya sama kiai yang ente nggak tahu. Jadi kita ngikut mazhab tuh ikut Quran, ikut hadis, tapi tidak langsung. Wong kita kagak ketemu Nabi, begitu, kagak ketemu Nabi. Maka kita ada orang ngomongnya kebalik-balik. Kita nggak perlu percaya ulama. Apaan itu mazhab? Nggak benar, begitu katanya. Jadi bagaimana yang benarnya? Pokoknya ikut Quran, ikut hadis, begitu. Jadi ketika dia jawab begitu, kita tanya lagi, ente ini menurut saya pinter, kata saya. Nih ente nih pinter nih, gedeblok dari langit, apa hasil belajar? Dia jawab, saya hasil belajar. Saya mau tanya, guru ente nih ulama bukan? Dia bingung, mau jawab ulama, enggak boleh percaya sama ulama, enggak. Bilang percaya ulama, suruh kembali Quran dan hadis, dia bingung. Sebetulnya kalimat itu enggak boleh percaya ulama yang bukan guru dia, itu doang. Yang alirannya begitu, anti madhab gitu, itu aja. Itu yang terjadi. Jadi Islam akhirnya acak-acakan. Yang acak-acak ya muslim sendiri, yang acak-acaknya itu. Jadi begitu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu bermadhab. Terserah madhabnya. Abu Hanifah boleh, Imam Ahmad boleh. Imam Ahmad menarik madhabnya.
bohong aja wudu batal, bohong gitu. Tanya, udah sampai mana bang? Dekat, padahal jauh. Wudu lagi. Imam Ahmad tuh mazhabnya berat apa ringan? Berat. Iya, di kita jarang ikutin, jarang. Berat Imam Ahmad gitu. Salat kita nggak samulu begitu. Iya begitu mazhab. Kenapa tuh bisa berselisih ulama tuh? Kok bisa ada yang nggak sama? Sebetulnya yang nggak sama nggak banyak, lebih banyak yang sama. Karena nggak sama ini hanya berbicara sudut pandang, itulah namanya ijtihad. Sudut pandang. Sudut pandang bagaimana? Begini, contoh Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini nggak sama. Ada hadisnya sahih. Artinya sahih itu patut untuk jadi rujukan hukum. Hukum tuh hadis tuh harus sahih ama hasan. Dhaif nggak bisa untuk hukum. Kata Nabi, man akala lahmal jazur fa'alaihil wudu. Siapa orang makan daging onta kudu wudu. Orang yang makan daging unta kudu wudu. Jangan main sholat aja, wudu dulu. Kata Imam Ahmad, ini berarti makan daging onta tuh batalin wudu. Tandanya Nabi nyuruh wudu. Tuh Imam Ahmad enggak salah, enggak, emang begitu hadisnya, saya sahih. Kata Imam Syafi'i enggak batal, enggak. Nah ini nyuruh wudu, ini ada sebabnya, begitu, ada sebabnya. Itulah yang disebut asbab urudil hadis, latar belakang terjadinya hadis. Ini kudu ngaji, satu ilmu tersendiri dari ilmu hadis. Itulah kenapa mujtahid itu berat dia tugasnya. Jadi Nabi lagi makan bareng-bareng sama para sahabat, barang-barang begini makan bareng-bareng sama Nabi. Kalau bahasa kita kebuli unta begitu. Ada yang kentut, ada yang ya Allah, mana kentutnya baunya minta ampun. Baunya ini nih. Kalau bunyi kan mendingan kagak bunyi. Ya begitu. Iya, kagak bunyi. Jadi bau banget. Sampai Nabi juga begini-begini. Jadi pada tuding-tudingan itu sahabat itu, lu kentut ya gitu, ya gitu. Kagak. Jadi orang kentut enggak ngaku tuh bukan baru. Hah? Dari dulu ya. Dari dulu udah ada tuh. Gitu. Enggak ada yang ngaku. Enggak ada. Ada sesuai. Enggak ada yang ngaku barang itu. Yang kentut itu siapa? Tapi kan habis itu sholat isya, karena tuh udah isya. Habis itu sholat isya. Jadi di antara salah seorang sahabat yang cerdas nih, dia bilang, lo boleh pada gak ngaku lo. Nanti kan sholat isya, habis makan nih, lah kan pasti mau sholat kudu wudu, wong kentut ya kan. Lo boleh kagak ngaku lo. Nanti siapa yang wudu, lo ngentutin Nabi lo. Itu yang kentut hatinya duk. Yang kentut hatinya waduh, ketahuan. Dan akhlaknya Rasulullah itu akhlaknya menutup tuh kekurangan itu. Kata Nabi, man akala lahmal jazur fa'alaihil wudu. Yang makan daging unta wudu. Lah kan semuanya makan.
Kata yang kentut yes. Aman. Jadi wudu habis makan daging unta itu penyebabnya apa? Menutupi aib orang. Wah, ulang tahun. Menutupi apa? Aib. Menutupi aib, bukan karena maka kata Imam Syafi'i nggak batal. Begitu. Gitu. Kata Imam Ahmad, faktanya wudu. Nah, itu Imam Ahmad kan sudut pandang. Begitu. Maka Imam Ahmad menyatakan makan daging unta wudu batal. Bisa dilihat dalam kitab Zadul Muqni' Fikih Hambali atau kitab Hasya Ibni Abidin daripada madhab Hambali. Itu banyak. Itu begitu. Di antara batal wudu makan daging unta batal. Begitu. Yang kayak begitu. Jadi apa itu wudu di situ? Maknanya wudu lughatan kata Imam Syafi'i. Apa itu wudu menurut bahasa? Cuci mulut biar enggak nyelip. Begitu. Enggak nyelip. Wong wudu enggak batal. Tuh begitu. Tuh itulah yang menyebabkan mazhab itu berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Kalau Imam Ahmad, saya nggak mau tahu sebabnya apa, yang penting faktanya. Iya. Kata Imam Syafi'i, ntar dulu, ditelaah dulu. Begitu. Itu kayak begitu. Ini namanya sudut pandang. Boleh. Sudut pandang. Begitu. Nah, bila sudut pandang ini rapi, cakep. Indonesia nggak bakal geger juga. Bila penyakit itu datangnya dari luar negeri, bukan dari dalam Indonesia, tinggal ditutup bandaranya. Udah nggak boleh orang negeri kemari, aman, nggak perlu pakai ribut-ribut. Kan begitu caranya, begitu. Nggak perlu pakai ribut-ribut. Kayak yang sekarang nih, penyakit nih yang lagi rame. Gitu. Iya, Omicron itu bikin positif. Omicron apaan? Iya, bikin positif tuh. Begitu. Jangan dicatat. Gitu. Itu begitu. Tuh positif tuh. Omicron. Itu begitu. Itu diantaranya kenapa Abu Hanifah bilang udah di rakaat pertama saja baca a'udzu 2, 3, 4 ibadah dhuhur, ndak usah, udah cukup di situ aja. Kata Imam Syafi'i enggak, karena udah keputus. Jadi kecuali yang surat. Jadi nanti a'udzu lagi tuh rakaat kedua mah. Begitu. Ini namanya sudut pandang. Tapi semua yang diribut itu sunat nama enggak sunat, gitu doang. Enggak ada pada perkara yang pokok-pokokmu, enggak ada. Jadi yang krusial banget tuh nggak ada. Semuanya masalah non prinsipil. Jadi tinggal kita bagaimana mensikapinya aja biar kita tidak ribut satu dengan yang lain. Saling memaklumi aja. Saling memaklumi. Inilah namanya dunia modern. Jadi orang itu bikin konten itu judulnya bombastis, jadi ribut. Itu begitu. Neranginnya mau biasa sebetulnya. Judul itu yang bikin serem. Itulah ilmu YouTuber. Kesalahan fatal. Jadi akhirnya ini kurang ngajar ini. Padahal kagak ada itu. Ngomong begitu-begitunya tuh. Itulah, tapi begitulah dunia di akhir zaman begitu ya. Susah begitu. Dah, wa ta'minu, di antara sunnah solat adalah baca amin. Amin. Ingat, baca amin, bukan nulis amin, bukan.
Ini ribut lagi nih. Nulisnya A-nya 2, I-nya 2 ya. Begitu. Ini bukan dinulis, baca. Nulis Allah Ali A L L A H. Bacanya aja Allah. Enggak perlu nulis Allahnya dirubah lagi. A L L A double 2 dah. A H. Nggak usah ngerubah kepanjangan lagi. Jadi jangan ngeributin tulisan, yang diributin bacaan. Itu begitu. Nulis amin enggak apa-apa, A-M-I-N enggak apa-apa. Yang penting bacanya daripada tulisannya panjang, bacanya karena kuncinya itu kalam itu lafal, bukan tulisan. Baca. Begitu. Kita suka ribut. Insya Allah nulisnya begini. Ini kaidah-kaidah daerah. Kalau di Malaysia shin, kalau orang kita bilang sin besar, nulisnya SH. Itu di Malaysia nulisnya SH, sin besar. Jadi insya Allah. Itu Malaysia rumusnya. Kalau kita SY, begitu nulisnya. Ini kan kaidah penulisan, yang penting dibaca aja. Begitu baca. Jadi kudu benar. Singkatnya, kita orang sholat kudu baca amin. 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 Habis baca Fatihah. Adakah kesunatan yang lain? Ada. Baca Rabbighfirli. Ada hadisnya, ada dalam Mu'jam Tabarani. Nabi itu habis sholat dhanin, Rabbighfirli, amin. Ulama kemudian beristimbat, tambahin wali-walidayya, Rabbighfirli, wali-walidayya, amin. Ada lagi nih istimbat ulama, walil muslimin gak apa-apa, Rabbighfirli, wali-walidayya, walil muslimin, tuh silakan begitu. Tapi kalau berjamaah nggak usah. Kalau berjamaah saran saya, kecuali jamaahnya tetap silakan, biar bareng. Karena amin ini yang disunahkan adalah makmum itu kudu bareng dengan amin imam. Satu-satunya sunat sholat yang disuruh bareng makmum dengan imam hanya amin. Di luar amin kudu belakangan. Amin bareng, jangan duluan, jangan. Waladhdall berdol amin. Ini terawih bocah nih di Al-Barakah waktu itu begitu tuh. Yang tua ikut anaknya juga. Amin. Entar dulu, biar imamnya rapi. Begitu juga imamnya kenceng aminnya. Jadi biar makmum tuh bisa bareng. Kata Nabi, idza ammanal imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bila imam amin, ayo pada amin. Siapa yang aminnya bareng dengan malaikat amin, dosanya rontok diampuni semuanya. Kapan tuh aminnya malaikat? Ketika imam baca amin. Maka kalau sholatnya kenceng, si imam tuh aminnya juga kenceng, biar makmumnya bisa berirama bareng. Kalau sholatnya sir, lain cerita. Itu amin. Amin ini salah satu bacaan yang disuruh oleh agama daripada bacaan-bacaan surat-surat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, saudara, ada banyak doa-doa yang diajarkan oleh agama. Bukan nambahin, bukan. Amin itu namanya Fatihah Fadilah. Namanya amin itu Fatihah Fadilah. Apa itu Fatihah Fadilah? Fatihah plus doa.
Fadilah itu plus, bukan nambahin, plus doa. Jadi kalau habis sholat dholin jangan tinggal baca amin. Nabinya begitu. Amin ini bukan Quran, tapi doa sesudah baca Fatihah. 1. 2, sesudah selesai baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ujungnya fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Tuh kalau baca ratib tuh. Ini baca ratib. Amanar rasulu, ujungnya fansural qaumil kafirin. Kita baca dulu amin, baru yang lain. Tuh begitu. Mana lagi? Surat Tabarok. Surat Tabarok terakhirnya qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima imma'in. Doanya Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Banyak doa-doa diajarkan oleh Nabi. Maka muncullah kemudian ada namanya Yasin Fadilah. Apa itu Yasin Fadilah? Ini nambah-nambahin Quran? Bukan. Yasin plus doa. Yasin plus doa. Jadi bukan nambahin, doa. Pada tempat-tempat di mana suruh doa, itu namanya Yasin Fadilah. Waqi'ah juga ada. Waqi'ah Fadilah. Waqi'ah plus doa. Jadi bukan nambahin. Dikata ini nambahin Quran, bukan. Doa-doa. Jadi baca Quran plus doanya yang terbimbing oleh ulama. Begitu. Ulama bimbing kita. Itu begitu. Nah, amin. Ini diantara sunnah-sunnah kita dalam sholat. A'udhu sebelum Fatihah, habis Fatihah kita baca amin. Apa artinya amin ini? Amin itu artinya istajib du'ai, kabulkan doaku ya Allah. Doa minta diberi hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Amin. Suruh wong doa itu. Surat Al-Fatihah ini terbagi dua. Separuh memuji Allah, separuh hak kita. Doa. Mana memuji Allah? Dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pujian Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, pujian Allah. Maliki yaumiddin, pujian Allah. Iyyaka na'budu, Allah punya. Iyyaka nasta'in, kita nih minta kepada Allah, baru punya kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini punya kita. Sesudah memuji berdoa. Itu Fatihah. Begitu. Apa sih ihdinas siratal mustaqim? Tunjuki kami jalan yang lurus. Maknanya abadikan kami dalam agama Islam. Langgengin iman Islam ini. Itu maknanya begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu amin. Tapi karena kalau sholatnya zuhur, asar, atau yang pelan gitu, rakaat 3, 4 isya, ya aminnya kita baca juga pelan. Amin. Ini sunat. Kalau mau ditambahin Rabbik firli, silahkan. Ada hadisnya. Wali-wali daya istimbat dari hadis. Artinya Rabbik firli daya amin. Itu silahkan. Ada memiliki tuntunan dari agama, kita nggak usah takut. Begitu. Ulama suka ajar ke nama kita, yang mereka lah bagian tugas membedahnya.
Nah, kita tugasnya ngikuti aja supaya sholat kita ini sempurna. Ala kulli hal, jangan tinggal a'udhu sebelum Fatihah, jangan tinggal amin sesudah Fatihah di dalam sholat. Dalam sholat begitu, di dalam sholat begitu. Wa qira'atu suratin, mungkin segini aja dah, baca suratmu nanti aja. Wa qira'atu suratin, itu dari situ tuh nelayan baca surat terlalu panjang, jadi pertemuan mendatang saja. Ada ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan.